Halo guys, masih bareng Dava di sini. Cerita nyata tentang perang kali ini akan mengambil latar di Filipina, di mana di sana pasukan Amerika dan juga rakyat Filipina dengan jumlah 70.000 lebih menjadi tahanan Jepang. Mereka dipaksa kerja rodi, disiksa tanpa ampun, kelaparan, penyakit, bahkan parahnya sebagian besar dimusnahkan dengan cara dibakar hidup-hidup. Kenapa bisa Amerika membiarkan pasukannya menyerah dan tak mengirimkan bantuan? Nah, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik. Dan ini dia cerita nyata dengan judul The Great Ride. Cerita ini dimulai setelah Jepang berhasil menyerang dan melumpuhkan Pearl Harbor pada tahun 1941. Dan 10 jam setelah penyerangan itu, Jepang melanjutkan serangan ke Filipina dan menyebabkan pasukan Amerika yang bertugas di sana pun terpojok dan mundur ke Semenanjung Bataan. Walau mengetahui tragedi itu, sayangnya Presiden Roosevelt lebih memfokuskan untuk menghentikan pergerakan Nazi dan membiarkan korban serangan Jepang di Filipina berjuang sendirian. Setelah 4 bulan melawan dan kelaparan, akhirnya pasukan Amerika dan rakyat Filipina menyerah. Hampir 70.000 lebih tahanan digiring, dibiarkan kelaparan dan dipaksa untuk kerja rodi. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bataan Death March. 1 tahun berlalu, mereka yang masih selamat pun mulai mati secara mengenaskan. Penyakit, kelaparan, atau dibunuh karena mencoba untuk kabur. Selanjutnya, pada tahun 1944, Amerika berhasil mengalahkan Jepang dalam pertempuran Perang Dunia Kedua. Pemerintah Jepang yang tak mau menerima kekalahan pun mengeluarkan propaganda agar rakyatnya membela negara sampai mati, sekaligus perintah untuk memusnahkan seluruh tawanan di Filipina. Dari perintah itulah, pembantaian sebagian besar tahanan kembali dilakukan. Salah satunya dengan cara memasukkan banyak tawanan ke dalam beberapa lubang dan membakarnya secara hidup-hidup. 3 tahun setelah Bataan Death March, tepatnya di tahun 45, Amerika mengirimkan ratusan ribu pasukan untuk melakukan serangan terakhir dan menyelamatkan sebagian tentaranya yang masih selamat. Salah satu batalion yang ikut dalam misi tersebut adalah Ranger 6 dengan kaptennya bernama Prince dan komandannya yaitu Letnan Kolonel Henry. Sebelum menjalankan misinya, Henry dipanggil untuk bertemu dengan Kolonel White dan juga Mayor Lapham yang telah menjalankan unit gerilya di Filipina. Lapham di sini menjelaskan dan yakin kalau para tahanan Amerika disembunyikan di salah satu daerah yang bernama Cabantuan. Dan Kolonel White juga menambahkan kalau Jepang saat ini bergerak sangat cepat dan tak bisa dipastikan di mana posisi pertahanan dan berapa jumlahnya. Setelah pertemuan itu, Henry kemudian merundingkan mengenai strategi penyerangan, seperti jumlah pasukan dan letak pertahanan seperti apa yang Jepang gunakan. Sayangnya informasi dari intel yang mereka terima kurang detail dan akibatnya Kapten Prince pun cukup kebingungan untuk menentukan berapa pasukan yang harus mereka bawa dan posisi-posisi yang harus mereka ambil nantinya. Namun Henry di sini percaya dan tak mau dengar alasan apapun. Ia meminta agar besok pagi bagaimanapun caranya semua strategi harus sudah tersusun dengan rapi. Di Cabantuan sendiri, keadaan mereka para tawanan terlihat begitu mengkhawatirkan. Banyak dari mereka mati karena kelaparan, penyakit, atau bahkan karena mencoba untuk kabur. Seperti Hewitt, salah satu tentara Amerika yang mencoba kabur, terlihat tertangkap dan langsung dihukum, disiksa di hadapan para tahanan lainnya. Saat beberapa tahanan diajak untuk berbelanja ke pasar tradisional yang tidak jauh dari camp, Mayor Gibson secara sembunyi-sembunyi menghampiri seorang pedagang wanita. Rupanya wanita itu adalah pejuang gerilya bernama Mina yang memberinya obat malaria untuk kebutuhan para tahanan yang sudah mulai sakit-sakitan. Mina juga di sini menjelaskan guys, kalau saat ini Jepang sudah mulai curiga dengan gerak-gerik para gerilya. Gibson pun menanggapinya dengan mengatakan kalau semua gerilya harus sangat berhati-hati. Ketika kembali ke ibu kota, Mina melakukan pertemuan rutin dengan Margaret dan para pejuang gerilya lainnya. Saat pertemuan itu, salah satu pejuang yang bernama Don Antonio mulai merasa khawatir karena sebagian dari gerilya tertangkap dan dihukum mati. Apalagi akhir-akhir ini ia juga merasa kalau Jepang mulai memperhatikan gerak-geriknya. Margaret yang ternyata bukan lain adalah pacarnya Gibson meyakinkan agar mereka jangan sampai menyerah sebelum seluruh tawanan Filipina dan Amerika berhasil diselamatkan.
Setelah sekitar 120 anggota Ranger 6 berkumpul, Henry langsung memberikan semangat, sekaligus memberikan selamat karena mereka telah terpilih menjadi pasukan yang berada di garis depan. Selain itu, ia juga menegaskan agar seluruh anggota pasukannya kembali hidup-hidup dan melakukan semua yang telah mereka dapat dari latihan. Dan keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju ke bantuan, walau dengan informasi yang minim dan medan terbuka yang harus dilalui selama 2 hari ke depan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba para tahanan melihat semua penjaga pergi. Seorang kapten bernama Red menyarankan untuk segera kabur sebelum mereka kembali. Namun Gibson ternyata punya pemikiran lain. Ia lebih menyarankan untuk tetap tinggal dan memastikan dulu keadaan. Karena percuma juga kalau sampai kabur dan masuk ke hutan, bisa saja ini jebakan dan Jepang ada di sana untuk membunuh mereka. Apalagi semua tawanan juga kondisinya sangat lemah. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk menggasak langsung ruang dapur. Dan di sana ternyata guys, banyak sekali persediaan makanan yang harusnya selama ini diberikan kepada tahanan. Setelah hampir setengah hari berjalan, tiba-tiba Prince melihat pasukan Kempeitai menuju arah camp. Yang berarti pasukan Jepang yang sebelumnya pergi memang karena akan digantikan oleh Kempeitai. Dan pasti kalian juga tahu guys, Kempeitai ini terkenal dengan kekejamannya dan tak mengenal ampun. Kekejaman itu juga mereka tunjukkan saat mereka sampai di kamp tahanan. Salah seorang tentara langsung ditembak mati di hadapan para tentara lainnya yang sedang bersantai. Setelah itu Mayor Gibson terlihat dipanggil oleh Mayor Nagai. Ternyata guys, ia menemukan barang selundupan dari Mina yang berupa informasi kalau pasukan Amerika akan melakukan misi penyelamatan. Yang lebih parahnya, ternyata obat-obatannya juga ditemukan dan disita. Sebelum pergi, Nagai juga menegaskan kalau sampai ada yang macam-macam atau kabur, maka 10 orang akan menanggung hukumannya. Dari situlah penyakit malaria Gibson mulai semakin parah. Bahkan salah seorang bagian medis di sana memprediksi kalau Gibson paling mampu bertahan 3-4 hari saja. Red pun sebagai sahabatnya menenangkan dan memberi semangat agar Gibson tetap kuat melawan penyakitnya. Setelah obat-obatan itu ditemukan, mereka pun mulai melakukan razia di setiap rumah sakit yang berada di Filipina. Dan saat mereka datang ke rumah sakit tempat Margaret bekerja, sialnya saat itu Margaret sedang berusaha menyelundupkan obat yang nantinya akan diberikan kepada Mina. Seluruh perawat pun dipaksa berbaris di lapangan. Tentara Jepang langsung menunjuk seorang perawat sebagai penentu siapa saja yang dicurigai sering membawa obat malaria. Suasana pun menjadi tegang ketika perawat itu terdiam di hadapan Margaret. Tapi untungnya yang ditunjuk adalah perawat lain yang berbaris di belakang Margaret. Dan perawat itu pun segera diseret lalu dieksekusi bersama dengan para perawat lainnya yang dicurigai. 2 hari kemudian, Ranger 6 sampai di sebuah desa kecil yang terlihat sudah hancur dibakar habis. Setelah diselidiki, ternyata guys, desa tersebut telah diserang Jepang karena dianggap membantu para gerilyawan Filipina. Pembakaran rumah-rumah warga ternyata belum cukup membuat Jepang puas. Karena lebih parahnya, mereka juga membakar hidup-hidup lebih dari 100 orang penduduk. Walau tengah berduka atas kematian warga desa, para pejuang Filipina termasuk Kapten Yuan menerima pasukan Amerika dengan baik dan bersedia untuk membantu Amerika menyerang kamp tahanan Jepang di Kabantuan. Sebelum melakukan penyerangan, beberapa orang telah ditugaskan mengintai lebih dulu dan memberi informasi soal jumlah pasukan penjaga. Namun mereka tak dapat memastikan berapa jumlah tepatnya karena medan sangat terbuka dan mereka tidak bisa menjangkau lebih dekat. Selain itu, Kapten Yuan juga menyarankan agar penyerangan ditunda karena menurut informasi yang didapatnya, malam nanti akan ada konvoi yang menuju utara dan melewati kamp tahanan. Mengingat akan sangat beresiko, akhirnya Henry pun memutuskan untuk menahan serangan sampai 24 jam ke depan. Tidak lama setelah itu, di sisi lain, Margaret ternyata tiba-tiba diminta untuk ikut dengan polisi militer Jepang. Setelah lama dimata-matai, si polisi itu pun langsung menanyai Margaret tentang hubungannya dengan Mina yang juga ketahuan sebagai penyelundup obat-obatan ke kamp tahanan. Margaret pun di sini tentu saja membela diri dengan mengatakan kalau dirinya tak kenal dengan Mina dan tak ada hubungannya dengan penyelundupan obat kepada para tahanan.
Namun sayang sekali pada akhirnya Margaret tak bisa membela diri lagi setelah polisi Jepang itu menyodorkan foto Gibson yang terselip di dalam Alkitab milik Margaret. Dan kabar mengenai ditangkapnya Margaret pun sampai di kamp tahanan dan membuat Mayor Gibson dipanggil oleh Mayor Nagai. Nagai di sini mengatakan bahwa mereka sudah tahu soal Margaret yang merupakan pemimpin pasukan gerilya sekaligus yang bertanggung jawab atas penyelundupan obat-obatan. Tapi di sini Nagai menjanjikan akan membebaskan Gibson dan Margaret asalkan ia mau bekerja sama untuk membongkar siapa saja para gerilya yang masih tersisa. Namun Gibson menolak dan siap menerima apapun resikonya. Kondisinya yang semakin parah ditambah saat ini obat-obatan sudah tak bisa diselundupkan lagi, akhirnya Red pun berencana untuk kabur dan mencari bantuan. Mendengar itu tentu saja Gibson tak setuju, karena kalau sampai ketahuan maka 10 orang akan dibunuh sebagai gantinya. Namun Red ternyata tak mau dengar karena ia yakin Gibson pantas diperjuangkan dan para tahanan lain yang juga semua bisa dibilang sudah sekarat. Esok harinya semua tiba-tiba dikumpulkan di lapangan dan ternyata Red tertangkap saat malam tadi mencoba kabur. Satu persatu tahanan pun dipilih secara acak untuk menanggung kesalahan yang Red lakukan. Dan satu persatu mereka pun ditembak mati tepat di hadapan para tahanan lain. Batalion Ranger 6 saat ini mendapat informasi tambahan kalau Jepang terlihat memperkuat pertahanannya. Prince selaku bagian strategi tentu semakin bimbang dengan langkah yang harus mereka lakukan nantinya. Dari awal saja informasi memang kurang jelas, ditambah lagi saat ini pasukan Jepang diperkuat. Setelah diselidiki ternyata untuk jembatan saja mereka diperkuat dan ditambah lebih dari 1.000 pasukan Jepang. Untung saja Kapten Yuan memberikan solusi kalau bagian jembatan nanti pasukannya yang akan menghadang dan Henry bisa fokus untuk menyerang kamp tahanan. Sementara itu di tempat penahanan, Margaret akhirnya dilepaskan dengan alasan mereka sudah menemukan para gerilyawan. Dan benar saja saat ia keluar, tepat di depan matanya, Mina beserta teman-temannya yang lain telah dieksekusi. Rupanya pembebasan Margaret juga punya tujuan lain. Polisi Jepang sengaja membebaskannya agar Margaret menuntun mereka ke tempat persembunyian para gerilya. Dan sesampainya di sana, Jepang pun datang dengan puluhan pasukannya, menyisir setiap ruangan gereja dan membunuh setiap orang yang mereka curigai. Beruntung saat itu, Margaret bisa kabur menyelamatkan diri atas bantuan seorang gerilya. Batalion Ranger 6 saat ini sudah tiba di desa Platero, yaitu desa terakhir sebelum tiba di kamp tahanan. Kapten Prince terlihat membagi tugas. Pasukan Filipina dibagi menjadi 2 bagian. Kapten Yuan menjaga jembatan sedangkan sisanya menjaga jalan raya supaya saat camp diserang, pasukan bantuan dari kota bisa dihadang. Untuk pasukan Amerika sendiri, mereka dibagi dan disebar ke berbagai posisi. Ada yang bertugas sebagai pengalihan serta sebagian besar melakukan serangan dari gerbang utama. Karena jumlah batalion yang hanya 120 orang, mereka pun diharuskan jangan sampai melakukan kesalahan sedikit pun. Kapten Yuan juga menambahkan kalau lebih baik Amerika meminta pengalihan lewat udara dengan menerbangkan pesawatnya. Setelah strategi semua dirundingkan, para tentara pun mulai mempersiapkan peralatan sekaligus mental untuk menghadapi pasukan Jepang yang jumlahnya sangat banyak. Dari mereka, sebagian merasa sedikit khawatir karena hanya bisa berharap keajaiban datang dan keberuntungan berpihak kepada mereka. Sebelum benar-benar berangkat, Henry kembali mencocokkan jam dan mengatur waktu penyerangan, di mana di jam 6 pesawat akan mulai terbang dan jam setengah 8 Letnan Riley melakukan serangan pertama dan 15 menit kemudian Kapten Yuan meledakkan jembatan. Sesuai rencana tepat di jam 6, pesawat mulai terlihat dan berhasil mengalihkan perhatian para prajurit Jepang. Bahkan juga membuat para tahanan bersorak merasa kalau bantuan akan segera datang. Mereka yang telah di posisi pun masing-masing mulai merangkak menuju garis depan pertahanan Jepang. Setelah tiba di posisi yang ditentukan, setelah serangan pertama itu, dari berbagai sisi Amerika pun langsung melakukan serangan mendadak. Jepang yang awalnya teralihkan oleh tembakan pertama harus kembali kebingungan dengan serangan lanjutan yang berasal dari berbagai arah.
Setelah garis depan berhasil dikalahkan, satu peleton pun mulai masuk mendobrak gerbang utama dan dilanjutkan dengan serangan ke berbagai tempat yang telah ditandai. Di sisi lain, Kapten Yuan juga melaksanakan strateginya dengan baik. Pasukan Jepang yang berada di area jembatan pun semuanya terkaget ketika tiba-tiba artileri menghantam kamp pertahanan mereka. Serangan demi serangan pun dilancarkan sehingga pasukan Filipina berhasil menghancurkan jembatan agar tentara Jepang tak memiliki akses untuk pergi membantu tentara yang berada di kamp tahanan. Kembali ke kamp tahanan, beberapa peleton kini berhasil untuk masuk sekaligus melumpuhkan semua pasukan Jepang yang ada. Mereka pun membagi tugas untuk mulai menyisir beberapa tempat. Tetapi para tahanan itu ternyata bersikap agresif karena ketakutan dan mengira bahwa para anggota Batalion Ranger 6 adalah tentara Jepang yang berniat menghabisi nyawa mereka. Untungnya Kapten Prince berhasil meyakinkan para tawanan dengan berkata bahwa mereka adalah Amerika yang ingin menyelamatkan mereka semua. Dan akhirnya para tawanan pun berhasil keluar dari camp diiringi oleh pasukan Batalion Ranger 6. Ketika mereka sampai di gerbang utama, tiba-tiba saja naga yang ternyata masih hidup berusaha menembakkan artileri. Namun untungnya tembakan itu meleset dan pasukan Amerika pun kembali melakukan pengamanan. Di sisi lain, Henry yang menjaga daerah sungai langsung menembakkan suar untuk menandakan kalau penyelamatan telah berhasil. Namun pas suar itu menyala, ternyata prajurit Jepang masih ada dan berusaha menyeberangi sungai. Ia pun langsung melakukan serangan dan kembali peperangan pun terjadi di daerah sungai. Naga yang tak mau menyerah terus melakukan serangan semampunya. Sampai suatu waktu ia bertemu dengan salah satu tentara dan perkelahian sengit pun terjadi. Hampir saja Nagai menang. Namun untungnya si tentara berhasil lebih dulu menembaknya. Misi penyelamatan itu pun akhirnya berhasil dan para tahanan diarahkan menuju sungai untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Sedangkan para tahanan yang tak dapat berjalan diseberangkan menggunakan perahu dan gerobak sayur milik warga desa setempat. Pada tanggal 30 Januari 1945, para tahanan berhasil tiba di garis depan Amerika. Kedatangan para tawanan itu membuat Margaret berusaha mencari Gibson. Tetapi sangat disayangkan, ia hanya berhasil menemukan jasad kekasihnya yang telah meninggal akibat malaria. Dalam surat yang ia titipkan, Gibson mengungkapkan kalau ia sangat berterima kasih karena selama ini telah berjuang untuknya. Film pun berakhir dengan memperlihatkan raut bahagia dari seluruh tahanan yang telah berhasil bertahan selama 3 tahun menjadi tahanan Jepang. Letnan Kolonel Henry dan Kapten Prince mendapat medali penghargaan atas keberaniannya, sedangkan Margaret mendapat medali kebebasan dari Presiden Truman. Hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah sifat pantang menyerah dari pasukan Amerika. Walau mereka tahu kalau kalah jumlah dalam peperangan, tetapi mereka percaya dengan strategi yang dibawa dan bersatu demi mengalahkan musuh. Ya, sifat-sifat itu berhasil mengantarkan mereka kepada kemenangan terhadap Jepang dan menyelamatkan para tawanan yang telah tersiksa selama berada di kamp Jepang. Semoga cerita kali ini bisa menambah wawasan tentang sejarah guys. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.